Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat selalu di masa pandemi virus COVID-19 ini. Selamat datang di tahun pelajaran baru, yaitu tahun pelajaran 2021-2022. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya akan menyampaikan yaitu kaitannya dengan pemetaan materi mata pelajaran matematika kelas 8 semester Kasal tahun pelajaran 2021-2022. Sehingga saya harapkan setelah anak-anak mengetahui pemetaan materi, bisa digunakan untuk persiapan dalam pembelajaran ke depannya. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan juga komen di channel Asal Tukang F2. Kita lanjutkan untuk pemetaan materi mata pelajaran matematika kelas 8 semester Kasal tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama adalah kompetensi inti. Kompetensi inti atau sering disebut dengan KI. Apa saja KI pada kelas 8 ini? Yang pertama adalah KI 1 dan KI 2, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. KI 3 yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifikasi sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kemudian selanjutnya KI yang keempat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Jadi itu adalah kompetensi inti pada kelas 8. Kemudian untuk KI 1 dan KI 2 itu adalah menyangkut tentang penilaian sikap. Kemudian kita lanjutkan untuk pemetaannya, yaitu tentang kompetensi dasar atau sering disebut KD, kemudian indikator, dan bagaimana penilaian nanti pada semester Kasal kelas 8 tahun ajaran 2021-2022. Kita lanjutkan. Materi yang pertama adalah tentang pola bilangan. Kompetensi dasar membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian indikatornya ini yaitu yang pertama adalah 1. Membuat pola bilangan. Yang kedua adalah
mengidentifikasi pola bilangan dari suatu barisan. Dan yang ketiga, menentukan suku ke N dari gambar perpola, pola bilangan, dan barisan bilangan. Kemudian yang keempat adalah menentukan penyelesaian dari barisan dan deret bilangan aritmatika dan geometri. Ini indikatornya. Kemudian bagaimana untuk penilaian dari indikator-indikator tersebut? Yang pertama, untuk indikator yang pertama itu menggunakan tes lisan. Karena di masa pandemi seperti ini, maka tes lisan yang digunakan adalah dengan voice note pada WA. Kemudian untuk indikator yang kedua menggunakan tes tertulis. Indikator yang ketiga juga menggunakan tes tertulis, dan indikator yang keempat menggunakan tes tertulis. Tes tertulis ini nanti biasanya akan kami lakukan dengan menggunakan Google Form. Kemudian selanjutnya masih pada materi pola bilangan. Kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Pada kompetensi dasar 4.1 ini adalah menyangkut tentang aspek keterampilan dari siswa. Indikator dari aspek keterampilan ini ada 3, yaitu mengenal pola bilangan dan barisan dan pola umumnya untuk menyelesaikan masalah nyata, serta menemukan masalah baru. Kemudian yang kedua, melakukan eksperimen untuk menggeneralisasi pola bilangan atau konfigurasi objek. Dan indikator yang ketiga, menyajikan hasil pembelajaran tentang pola bilangan. Dari indikator ketiga itu akan digunakan penilaiannya, yaitu menggunakan portofolio. Karena untuk keterampilan penilaiannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama portofolio, yang kedua itu adalah proyek, yang ketiga adalah produk, dan yang terakhir adalah praktek. Dan untuk aspek keterampilan ini kami penilaiannya menggunakan portofolio. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Untuk materi yang kedua adalah tentang koordinat Kartesius. Kompetensi dasar pada aspek pengetahuan yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikatornya ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi konsep diagram Kartesius, menentukan jarak antar titik dengan sumbu X dan sumbu Y, menentukan titik koordinat suatu titik pada koordinat Kartesius, menentukan jarak antar dua titik, dan yang kelima menentukan jarak suatu titik dengan suatu garis. Dan penilaian dari kelima indikator tersebut yaitu menggunakan tes tertulis. Perlu diingat, untuk aspek pengetahuan ada 3 tata cara penilaian. Yang pertama adalah tes lisan, kemudian yang kedua adalah tes tertulis, dan yang ketiga adalah tugas. Dan pada kali ini kelima indikator ini akan kami gunakan dengan menggunakan tes tertulis. Selanjutnya yaitu kompetensi aspek keterampilan pada materi koordinat Kartesius,
kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan tingkat dalam bidang koordinat kartesius. Indikatornya adalah menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat kartesius. Penilaiannya yaitu menggunakan penilaian produk. Kita lanjutkan materi selanjutnya pada semester Kasal ini. Materi yang ketiga adalah tentang relasi dan fungsi. Untuk aspek pengetahuan kompetensi dasarnya, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikatornya ada 4, yaitu yang pertama, membuat contoh tentang relasi dan fungsi pada kegiatan sehari-hari. 2. Menjelaskan relasi yang merupakan fungsi dan korespondensi satu-satu. 3. Menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan dan menyebutkannya. Dan yang keempat, menentukan nilai fungsi. Untuk indikator pertama dan yang kedua, ini kami menggunakan tes lisan. Karena sedang masa pandemi, maka untuk tes lisan tersebut pengumpulannya menggunakan voice note pada WA. Kemudian indikator yang ketiga itu yaitu tugas, dan indikator yang keempat menggunakan tes tertulis. Kita lanjutkan untuk kompetensi aspek keterampilannya, materi, relasi, dan fungsi. Kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Indikatornya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Penilaiannya yaitu menggunakan portofolio. Kita lanjutkan, yaitu untuk materi selanjutnya. Materi yang keempat yaitu persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yaitu kompetensi pengetahuannya atau aspek pengetahuannya, kompetensi dasarnya menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian indikatornya menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y, menggambar persamaan garis lurus, menentukan kemiringan garis lurus, menggambar grafik persamaan garis lurus pada koordinat kartesius, dan yang kelima, menganalisis tentang kedudukan dua garis lurus. Semuanya menggunakan tes tertulis kecuali untuk indikator yang keempat, penilaiannya yaitu menggunakan tugas. Kita lanjutkan untuk aspek keterampilan persamaan garis lurus, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Yaitu indikatornya menyajikan hasil pembelajaran persamaan garis lurus, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan garis lurus. Penilaiannya ada dua, yaitu portofolio dan praktek. Prakteknya seperti apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pembelajaran. Kita lanjutkan, yaitu untuk materi yang terakhir pada semester Kasal ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau sering disebut dengan SPLDV. Kompetensi dasar aspek pengetahuan
yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Indikatornya yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian yang kedua adalah membuat model sistem persamaan linear dua variabel pada contoh kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah menentukan nilai variabel persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dan semuanya penilaiannya menggunakan penilaian tes tertulis. Kita lanjutkan untuk aspek keterampilan pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Kompetensi dasarnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikatornya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel dalam sistem persamaan linear dua variabel. Dan untuk penilaiannya adalah menggunakan penilaian proyek. Penilaian proyek itu seperti apa akan dijelaskan lebih lanjut nanti pada pembelajaran pada materi sistem persamaan linear dua variabel. Jadi itu pemetaan materi untuk mata pelajaran matematika pada semester Gasal kelas 8. Saya harap anak-anak dapat mengetahuinya dengan baik, jadi bisa mempersiapkan materinya, mempersiapkan bukunya, segala sesuatunya, sehingga nantinya pada pembelajaran di semester Gasal ini tidak ada halangan suatu apapun, dapat berjalan dengan lancar dan semestinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Saya ulangi lagi, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawahnya. Terima kasih. Sukses selalu untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.